Jannah Dunia Puja Ahmad dengan belakang 31. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis pada skripsi pengaruh model pembelajaran SSPS terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data mentah yang ada di lampiran, saya convert ke Excel. Lalu hal pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus membuka aplikasi SPSS-nya, teman-teman. Sini nanti kita input aja data-datanya. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kali itu kita ke variable Q. Oke, pertama kita harus mengganti name di sini. Tadinya di sini Q1 itu menunjukkan soal 1, Q2 itu menunjukkan soal 2, sampai seterusnya Q6 itu menunjukkan soal ke-6. Nah, Q7 di sini ialah menunjukkan total atau jumlah dari nilai soalnya. Nah, kita tuh harus perhatikan di variable Q-nya ya, teman-teman. Jadi ini ya, seperti ini. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan pada uji validitas adalah kita ke menu Analyze, lalu kita ke bagian Correlate, dan di Variable. Lalu kita semua Ctrl A ke menu Variable, dan nanti kita pencet aja ini ya. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah correlation coefficient persennya itu harus dicentang. Jangan lupa nggak dicentang ya. Nah, kita tuh perhatikan kira-kira di option kita butuh deskriptif statistiknya atau enggak. Nah, ini ada di option. Lalu di stylenya ya kira-kira format itu nanti bagaimana. Lalu langsung kita oke aja. Di sini teman-teman bisa lihat outputnya itu langsung keluar ya. Nah, cara ngebacanya itu adalah pada correlation. Di sini soal 1 ya teman-teman. Kita lihat di signifikan, kita bacanya itu dari samping. Pertama soal 1, kita lihat di sininya nih teman-teman. Percent correlation itu artinya sebesar 0,776 dan soal 2 itu 0,628 dan soal 3 itu 0,549 nih. Di sini ya teman-teman cara bacanya. Dan selanjutnya saya sudah merekap hasil uji validitasnya ya teman-teman di sini. Pada hasil SPSS tadi sudah saya input ke sini bahwa kalau misalnya R hitung itu 0,776 pada soal 1, soal 2 itu 0,628, soal 3 0,549, soal 4 itu 0,763, dan soal kelima itu 0,845, dan soal ke-6 0,613. Di mana R tabel yang saya gunakan pada skripsi ini tuh N itu ada 22, yang artinya R tabelnya itu sebesar 0,433. Artinya karena R itu lebih besar dari R tabel, maka keterangan semua itu valid gitu. Oke, selanjutnya pada uji reliabilitas, hal pertama yang harus lakukan juga sama, cuma beda di menu yang digunakan. Ini sama-sama menggunakan analyze, tapi berbedanya di bagian. Kalau tadi validasi itu dari correlate, kita gunakan scale reliability analysis, dan kita kontrol semua, kita input ke items. Lalu kita lihat modelnya, model yang saat ini digunakan adalah Alpha Cronbridge, teman-teman. Kita nanti bilang oke. Dan Tara, uji validasinya itu udah keluar teman-teman. Di sini cara bacanya di sini ya, yang Cronbridge Alphas itu 0,74, dimana kalau pada kriteria uji validitas, maka dia terdapat di bagian sini, cukup reliable. Maksudnya reliable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk uji normalitas, homogenitas, dan uji ya teman-teman. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita input semua data-datanya. Yang pertama ini kelas eksperimen dulu dengan angka 1 ya. Lalu selanjutnya ada kelas kontrol di mana dia tuh angkanya 2. Nah, kalau lagi perhatikan variable Q-nya, nanti kita tuh add di sini ya teman-teman, pada value-nya kira-kira nomor 1-nya itu sebagai kelas apa, dan kelas value nomor 2 itu sebagai kelas apa gitu. Nah, selanjutnya hal pertama yang harus dilakukan adalah kita ke analyze, descriptive statistik, lalu explore. Nah, di sini saya udah masuk otomatis ternyata karena sebelumnya. Yang pertama, pada nilai itu kita masukin ke dependent list, lalu kelas kita masukin ke factor list. Nah, kita klik bold. Ya, pada plots ini harus diperhatikan banget teman-teman. Kalau misalnya kita mau uji normality plots with test, ini artinya kita uji normalitas. Lalu selanjutnya nih, kalau misalnya mau cari homogenitas, kita klik yang power estimation. Lalu kita penting aja, maka hasil dari uji normalitas sama homogenitas maka akan keluar nih teman-teman. Di sini tuh kita dapat kalau misalnya signifikannya itu sebesar 0,04 dan pada eksperimen pada normalitas dan kelas kontrolnya itu 0,07. Lalu pada homogenitas di sini tuh cara bacanya bisa berdasarkan median atau median dan derajat TF-nya atau based on Tremet mean itu juga bisa dibaca pada signifikan. Tapi di sini saya menggunakan based on Tremet mean di mana tuh signifikannya itu 0,748. Pada kriteria ini untuk normalitas tadi kita dapat 0,073 dan kelas kontrolnya itu 0,051 kan, di mana tuh dua nilai itu lebih dari angkanya 0,05 artinya ia normal. Oke, selanjutnya pada homogenitas itu kita lihat di sini ada keterangannya, di mana hasilnya itu signifikannya tadi 0,747 atau 0,748. Nah, di mana nilainya itu lebih dari 0,05 dan disimpulkan bahwa kedua konflik homogen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara uji hipotesis uji T-nya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita ke menu analyze, lalu compaремents, compaремents, dan independent sample test. Di sini harusnya tuh tadinya gini teman-teman, cuma karena ini otomatis. Jadi pertama yang dilakukan adalah nilainya itu masukin ke test variable. Setelahnya itu kita masukin ke grouping variable, lalu kita define groups. Ini kita ketik group 1, lalu group 2, continue, lalu oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Mana ya ini? Oke, independent sample testnya di sini cara bacanya tuh dari signifikan totalnya. Nah, di sini tuh kurang dari 0,0001. Artinya ada kriteria kemungkinannya karena p-value atau signifikannya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa eksperimen itu lebih dari rata-ratanya. Karena kalau misalnya signifikannya itu lebih dari 0,05, maka nolnya ditolak. Nah, di sini sebenarnya ada hipotesis statistik karena terbatasan waktu, jadi saya harus cepat. Oke, selanjutnya pada materi autograph, ini saya akan menjelaskan bagaimana autograph itu dapat berfungsi pada materi bangun peluang sisi data. Pertama, soal yang digunakan ialah kita itu bisa ABCD FGH dengan panjang masuk 6 cm. Jarak antara titik B dan I adalah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu buka aplikasi autograph-nya dan kita ke file, new 3D graph page. Untuk input koordinat-koordinatnya kita bisa melakukan pada
ada dua menu, pertama pada data, lalu selanjutnya enter shape, atau langsung ke objek, enter shape, itu sama aja, saya coba. Ya, di sini saya ke menu data terus enter shape. Nah, kalau misalnya kalian masih baru, kita pakai preset lalu cube ya teman-teman, tapi karena di sini rusuknya itu 3, itu ini kita coba. Oke, kita harus ganti 0,5 ini dengan rusuknya dengan 3. Kenapa? Karena maksudnya panjang rusuknya itu 6. Nah, kalau misalnya rusuknya 6, maka koordinat yang harus ditentukan ialah 3. Nah, karena saya udah punya di sini ya, kubus rusuk 6 cm, ya, kita ini, oke, nanti di seperti ini teman-teman, lalu kita lihat lines, lalu oke, di sini kita lihat nih, oke. Nah, dia tuh udah jadi kubus ternyata. Nah, untuk mempercantik pandangan, kita ke access, edit access, lalu option kita matiin, ya, access kita matiin biar cantik aja. Oke, nah ini dia cara buat kubusnya. Oke, selanjutnya sekarang gimana cara namain ya? Namanya sebenarnya manual. Kita klik poin-poinnya ya teman-teman. Kita klik kanan. Lalu selanjutnya kita ke boleh show label, tapi edit label aja biar tahu. Oh ini dia berarti nanti kita show label. Lalu namanya cek. Kalau misalnya seandainya nama-nama dia tuh nama-namanya beda-beda, misalnya bagi ASTV, UVW itu nanti kalian edit manual aja di name ini ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya ini akan saya percepat ya. Kita show label. Klik titik G dan titik E-nya. Lalu klik kanan dan line segment. Dari sini teman-teman udah dapat ya kira-kira spotnya di ini ya. Nah, kita mau memantau nih si B ke EG-nya gimana. Jadi kita buat midpoint-nya dulu nih dari garis EG-nya yang boleh kita buat kalau kita buat midpoint. Nah, di sini kan terlihat nih kira-kira jarak B ke EG itu berapa. Kita dengan line segment. Nah, di sini ya jaraknya. Lalu kita lihat ini. Lalu kita text box. Oke, di sini kita dapat nih jaraknya itu sebesar 7,348. Oke, tadi kan kita udah buat kira-kira kalau misalnya aja balok gimana, kubus gimana. Nah, saya akan jelasin kalau misalnya limas itu seperti apa ya pada materi autograf ini. Pertama, soalnya ini diketahui limas peraturan T ABCD, panjang rusuk tegak dan panjang rusuknya alas 4 cm. Jarak titik A ke garis TB adalah, hal pertama yang kita lakukan pada autograf ini yaitu kita ke menu data atau menu objek, lalu ke enter shape. Nah, di sini karena saya udah punya koordinat-koordinat yang tepat, saya gunain koordinat yang tepat ini. Kayak misalnya gimana ya, titik-titiknya itu emang harus manual ya teman-teman, gak ada cara instannya. Oke, lalu kita import CSV. Oh ya, sorry. Kita import, oke, yes, kita up, kita line dan oke teman-teman. Nah, di sini kita udah dapat nih kira-kira koordinat-koordinat tepat dari si limasnya ya. Kayak biar kemana yang lebih cantik lagi, kita ke access, lalu edit accessnya nih biar semuanya tuh hilang. Kayak gini ya teman-teman kira-kira. Nah, sama seperti kubus tadi, kita tuh harus buat garis-garis agak berbeda ya. Kalau misalnya kubus tadi kan udah ada garisnya nih, tapi kalau misalnya untuk ini kita harus manual buat garis-garisnya. Caranya kita ngeklik 2 titik, klik kanan mouse. Kita kalian harus perhatikan nih, kita mau show label. Oke, show label lagi ya seperti kubus tadi. Klik labelnya, klik poinnya, terus edit label atau langsung show label. Kalau mau edit dulu. Oke, karena yang diminta itu adalah jarak si A ke TB. Oke, kan teman-teman mungkin udah lihat, udah kebentuk nih TB yang mana nih, garis TB-nya ini ya. TB, kita klik keduanya, lalu klik kanan, lalu ke midpoint. Nah, dari titik A ke midpointnya ini kita klik lagi kanan lagi, lalu kita buat line segment. Nah, disinilah jaraknya yang kita cari. Lalu kita klik garis tersebut, lalu klik kanan dan text box. Oke, didapat tuh besarnya itu sekitar 3,742. Oke, selanjutnya karena tadi kubus udah, limas udah, dan sekarang balok yang belum ya teman-teman. Pertama ada soal balok ABCD FGH, jadi panjang rusuk AB 94 cm, BC 2 cm, dan AE 2 cm. Titik P terletak di titik rusuk CH, jarak titik A ke titik P adalah hal pertama yang harus kita lakukan itu sama ya. Welcome. Ini pasti tambahan pixel kayak gini, kita ke file dan 3D page. Oke, kita langsung aja enter ke menu data atau menu objek, lalu enter shape. Kita import. Udah jadi nih, tadi saya udah namain, tapi mungkin nanti penamanya akan dipercepat ya karena takut durasi waktunya. Nah, ini biar lebih cantik nih si S-nya kita hilang lagi. Option notes, biar cantik aja. Oke, pada saat itu diminta dari AB-nya dari titik A ke titik P, dimana P-nya itu titik tengah CH, titik tengah ya. Ya, titik tengah. Kita lihat CH. Oke, CH di sini ya, CH-nya tuh dia tuh punya titik P, CH. Kita klik dua poin tersebut atau dua titik line segment. Oke, di sini dia punya midpoint kan, berapa titik P, CH, lalu kita poin midpoint. Nah, di sini dia itu minta dari titik A ke P. Oke, titik A ke midpoint CH-nya kan. Kita buat aja garis titik klik A, lalu klik. Oke, dia ada sulit nama A. Lalu kita ke oke, ada dapat nih titik tengah CH atau si P-nya nih. Kalau kita klik kanan lalu line segment. Nah, di sini teman-teman harus emang sabar. Di penjara itu emang agak susah dia kalau kita belum di autograph. Nah, ini kita klik garisnya ya, garis yang dari A ke P atau A ke midpoint P. Klik kanan, lalu text box. Oke, dapat distansinya itu sebesar 3. Oke, distansinya 3. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.